Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Jember. Jumpa kembali bersama saya Nizar Sufi dalam program Halo RRI. Ini merupakan sebuah program pendengar Pro 1 yang mengajak Anda untuk bisa menyampaikan aspirasi, keluhan, komentar, opini, masukan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pelayanan publik pendengar Pro 1. Mengudara 2 kali dalam sepekan, hari Senin dan juga hari Jumat pendengar Pro 1. Kita akan mencoba menjadi mediator, kemudian juga fasilitator kepada instansi terkait berkaitan dengan keluhan yang Anda sampaikan. Anda bisa mengirimkan voice note kepada kami di jalur WhatsApp ya 0811 3040911. Sekali lagi di 0811 3040911 dan kita akan mengudara hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Ini akan menjadi ruang diskusi, ruang sharing, ruang berbagi keluhan berkaitan dengan pelayanan publik pendengar Pro 1 yang kita akan coba fasilitasi kepada instansi terkait. Besar harapan bahwa keluhan atau juga kendala yang dialami oleh masyarakat baik itu di kawasan Jember dan sekitarnya ini bisa terjawab dan ada solusi yang konkret, ada solusi yang nyata, kemudian juga ada perbaikan pelayanan, perbaikan sistem yang nantinya akan dikembalikan pada masyarakat itu sendiri ya. Dan tentunya di sini dari pihak masyarakat maupun penyedia layanan publik ya, bukan dengan tujuan untuk saling menjatuhkan, bukan dengan tujuan untuk mencari kambing hitam, tapi kita lebih kepada bagaimana pelayanan dan juga kendala ini bisa disatukan pendengar Pro 1 sehingga muncullah solusi. Dan solusi inilah yang ingin kita coba raih dalam program Halo RRI. Kita akan dengarkan beberapa opini, kemudian juga komentar, komplain dari masyarakat yang akan kita hadirkan sesaat lagi. Nah, bagi Anda pendengar yang baru saja tergabung, belum begitu terlambat, Anda bisa berkomentar dan juga menyampaikan hal-hal yang Anda alami, keluhan yang Anda alami berkaitan dengan pelayanan publik. Saya tunggu ya di 081130400911 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Tembok, kamu kok kotor sekali? Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu. Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh. Kamu sendiri kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi? Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus. Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus. Betul Tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak. Program 1 Radio Republik Indonesia Jember pendengar masih di program Halo RRI edisi hari ini ya. Kita temani Anda di hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 pendengar Pro 1, dan pagi hari ini tentunya kita memberikan ruang bagi Anda yang ingin menyampaikan ada keluhan, ada kendala atau ada aspirasi berkaitan dengan pelayanan publik. Anda bisa hubungi kami melalui kontak di WhatsApp. Tepatnya Anda bisa mengirimkan voice note kepada kami di 0811 3040911. Dan mohon juga menyampaikan komentar, keluhan dan juga kendala dengan santun, karena kita pun akan memberikan respon, kemudian juga keberlanjutan kepada OPD atau juga penyedia layanan publik yang terkait ya. Dan pagi hari ini pendengar Pro 1 kita akan coba dengarkan salah satu keluhan yang datangnya dari masyarakat. Ini pagi hari ini pendengar kita akan coba ulas satu komentar yang datangnya dari saudari Wulan. Ini berkaitan dengan Faskes pendengar Pro 1 ya, atau fasilitas kesehatan
di BPJS Kesehatan. Posisinya terakhir. Baik pendengar Plus 1, kami sampaikan permohonan maaf ya kalau baru saja kita coba menghadirkan salah satu komentar, namun kita akan coba kembali. Ini berkaitan dengan BPJS Kesehatan ya. Pagi hari ini kita sudah menerima salah satu keluhan dari pendengar, yakni atas nama Kamu kok yang terakhir. Ulan ya, di kesempatan pagi hari ini. Baik, keluhan kami berkaitan dengan Mbak Ulan kita coba pending dulu. Kita sudah tersambung pagi hari ini dengan pihak BPJS Kesehatan. Selamat pagi, Assalamualaikum. Halo. Iya. Baik, nampaknya juga masih mengalami kendala di kesempatan pagi hari ini. Ya, untuk pendengar Pro 1, sekali lagi Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda, keluhan Anda, aspirasi Anda di jalur WhatsApp Pro 1 RRI Jember 081130400911. Kita akan coba kembali pendengar Pro 1, kita sudah ada beberapa yang masuk setelah yang satu ini. Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan. Pendengar Plus 1, ya kita akan coba dengarkan terlebih dahulu ya. Satu, ini aduan dan juga komplain berkaitan dengan fasilitas BPJS Kesehatan. Kita akan dengar seperti yang kita sebelumnya sempat alami kendala dari Saudari Wulan. Ini dia. Halo RRI, perkenalkan nama saya Wulan. Saya berasal dari Kabupaten Lumajang yang saat ini merantau di Kabupaten Jember. Keluhan saya selama tinggal di sini itu terkait pelayanan dan penggunaan kartu BPJS, di mana ketika saya melakukan pemeriksaan kesehatan di klinik terdekat itu tidak diperkenankan menggunakan kartu BPJS hanya karena domisili kartu BPJS saya tercantum di puskesmas yang ada di Lumajang.
Jadi otomatis BPJS saya tuh tidak bisa digunakan di luar dari tempat tersebut. Hal ini menyebabkan saya sebagai orang rantau merasa dirugikan terkait sistem penggunaan BPJS yang semakin ribet, sehingga saya terpaksa menggunakan biaya pribadi saya setiap kali saya melakukan pemeriksaan di klinik terdekat di Jember. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Wulan untuk masukan dan juga aspirasi yang disampaikan berkaitan dengan beda domisili Vaskes 1 yang mungkin harusnya di Lumajang, tapi ketika dia tinggal di Jember, ini tidak bisa dipakai, tidak bisa dipergunakan, sementara harus tetap membayar. Nah, ini kita akan coba cari tahu nanti ya bagaimana solusinya dari pihak BPJS Kesehatan. Kemudian kita juga masih akan dengar, ini berkaitan dengan BPJS juga ya. Kita beralih ke pendengar kita yang lain yang saat ini juga sudah tersambung bersama kami. Kali ini ada pendengar atas nama Mas Sugi. Ini berkaitan dengan keluhan BPJS Kesehatan bagi sahabat disabilitas. Ini dia. Assalamualaikum, halo RRI. Bersama saya Sugi Sedunia. Banyak keluhan terutama di kalangan teman-teman disabilitas, yaitu tentang BPJS Kesehatan. Jadi selama ini banyak teman-teman kami yang tidak dapat mengakses karena keterbatasan edukasi dan juga susahnya karena adanya kekurangan baik perlengkapan dan persyaratannya maupun kurangnya sosialisasi dari BPJS Kesehatan terhadap kami kaum disabilitas. Mudah-mudahan dengan ini bisa lebih peduli terhadap kami terutama disabilitas di Kabupaten Jember untuk mendapatkan BPJS Kesehatan, sehingga di antara kami rata-rata teman-teman yang kurang mampu bisa menggunakan fasilitas negara dan pelayanan yang maksimal dengan menggunakan kartu BPJS. Terima kasih, sukses selalu RRI Jember. Ya, itu tadi salah satu suara ya dari sahabat disabilitas yang kami tampung juga, dan pagi hari ini kita ingin dengar bagaimana respon dari pihak BPJS Kesehatan. Kita sudah tersambung bersama dengan Bapak Anung Budiranto, Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Jember. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Anung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi juga baik. Pak Nisa. Kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Pak Anung gimana, sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat juga Pak Nisa. Baik, Pak Anung, ada dua kendala komplain yang kami terima dari masyarakat. Yang pertama ini berkaitan dengan penggunaan BPJS di luar domisili, Pak. Ini mohon responnya Pak, ini apakah memang benar-benar mutlak aturannya tidak bisa dipakai ataukah ada kebijakan domisili, Pak? Silakan. Dari Mbak Ulan tadi ya? Betul, Pak betul. Nisa, ya? Baik, terima kasih Pak Nisa. Untuk terkait perubahan fasilitas kesehatan, sebenarnya kita ada kemudahan kalau misalnya dia di luar kota, misalnya asalnya dari Lumajang kemudian merantau ke Jember gitu ya, itu ada maksimal 3 kali kunjungan dalam 1 bulan untuk fasilitas kesehatan. Dan kemudian kalau misalnya dia sudah menetap di Jember, sebaiknya dipindahkan untuk fasilitas kesehatan ada di Kabupaten Jember. Jadi untuk berobat itu sudah sesuai dengan Vaskesnya gitu, fasilitas kesehatan. Jadi peserta tidak usah ke fasilitas yang lama lagi gitu ya. Jadi kalau misalnya berobat misalnya dekat tempat tinggal yang ada di Kabupaten Jember. Jadi kalau misalnya peserta memiliki aplikasi mobil JKN ya, misalnya di online gitu ya, aplikasi Android, nanti bisa menggunakan itu juga untuk perubahan data kesehatan. Mungkin itu Mas Nisa. Baik. Nah, sebentar Pak, tadi ada hal yang mungkin kurang jelas kami dapat berkaitan dengan ketika dia berbeda domisili, Pak. Ini tidak bisa dipakai atau tadi ada 3 kali maksimal dalam sebulan. Ini mungkin bisa dijelaskan lebih detail, Pak. Bisa dipakai, Anissa. Bisa dipakai. Jadi kalau misalnya dia, sebenarnya kita kan untuk kemudahan pelayanan kesehatan kan tidak harus menggunakan kartu ya sekarang ya. Bisa juga menggunakan KTP. Jadi kalau di situ kita menggunakan KTP kan kelihatan, oh ini KTP-nya Lumajang itu misalnya. Jadi kita bisa menunjukkan KTP kemudian ke fasilitas kesehatan, harusnya diterima karena itu kan beda kabupaten sudah ya, dengan beda kabupaten. Jadi maksimal 3 kali kunjungan di fasilitas kesehatan itu, dan juga nanti kalau sudah
misalnya di pertengahan bulan kayak bulan sekarang ya Oktober ini harusnya pindah ke fasilitas kesehatan yang ada di Jember gitu ya, supaya nanti di bulan berikutnya bisa ke fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Jember. Baik. Itu Mas. Oke, Pak, tadi Mbak Wulan ini menyampaikan kalau tidak bisa diterima atau ditolak Pak oleh Vaskes satu setempat. Gitu ya. Ini solusinya bagaimana Pak? Kalau solusinya mungkin bisa lapor pada kita. Jadi nanti kita kan banyak ada kanal-kanal untuk pengaduan. Jadi bisa menggunakan aplikasi Mobil JKN tadi, kalau saya sampaikan. Jadi Mobil JKN itu kan tidak hanya untuk perubahan Vaskes ya, juga bisa untuk perubahan. Misalnya ada pengaduan di situ, kita bisa tambahkan situ. Atau mungkin kita kan ada pelayanan Pandawa ya, pelayanan administrasi dengan WA di 081 18 165 165. Di situ juga ada pengaduan. Jadi bisa disampaikan ke link pengaduan di situ juga. Kalau misalnya Bapak Ibu dekat dengan kantor kami di Jalan Riau, itu bisa kantor kami, nanti kita tindak lanjuti. Atau mungkin di kantor Mall Pelayanan Publik gitu ya. Itu ada di Jalan Gajah Mada. Kita juga ada buka stand di sana, nanti bisa ke sana juga. Ini tuh Mas bisa. Iya, Pak, ini kira-kira penyebabnya apa Pak ya? Apakah memang belum ada sosialisasi dari pihak BPJS kepada para Vaskes 1 sehingga ada Vaskes yang menerima, ada Vaskes yang menolak juga, atau mungkin adanya perbedaan regulasi Pak? Kalau sosialisasi kita sering ya biasanya menggunakan sosialisasi, kita undang fasilitas kesehatan, seluruh fasilitas kesehatan, baik itu di puskesmas, dokter keluarga, atau klinik ya, khususnya di fasilitas kesehatan tingkat pertama kita melakukan sosialisasi terkait dengan perubahan fasilitas kesehatan tersebut. Mungkin ini harapan kita ya, peserta juga aktif ya, maksudnya aktif itu menanyakan apakah Vaskesnya sudah diupdate atau belum. Jadi takutnya nanti harusnya kan kalau sudah lama di Jember, harusnya Vaskesnya juga ada di Jember juga untuk perubahannya. Apalagi gitu ya, memang Pak, dia udah menetap sementara waktu ya Pak ya, untuk durasi yang lama, baiknya diganti Pak ya Vaskes satunya Pak ya? Iya, Vaskesnya diganti di Kabupaten Jember Pak, Oke, baik Pak. Terima kasih Pak, ini semoga menjadi bekal yang bermanfaat juga untuk Mbak Wulan dan juga masyarakat yang mungkin mengalami hal serupa. Kemudian kita bergeser Pak ke kasus lainnya berkaitan dengan akses bagi teman-teman disabilitas Pak, yang dirasa ini masih kurang Pak dari pihak BPJS Kesehatan. Ada respon Pak berkaitan dengan ini? Tadi dari Pak Sugi ya? Betul, dari Pak Sugi. Yang pertama terkait sosialisasi ya. Sosialisasi sebenarnya kita dulu pernah adakan sosialisasi dengan asosiasi difabilitas ya. Di sini kalau di Kabupaten Jember namanya Perpenca waktu itu. Betul. Jadi Perpenca kita melakukan koordinasi, melakukan sosialisasi di sana. Waktu itu kita koordinasi dengan Pak Sen ya, atas PSC-nya dari Perpenca itu, dan juga kita melakukan sosialisasi dan juga pelayanan untuk peserta difabilitas. Jemput bola kita jemput bola di sana juga. Dan kalau misalnya dari Pak Sugi atau komunitas Pak Sugi, mungkin ini kan kalau Pak Sen kan satu kabupaten ya, mungkin agak luas. Kalau Pak Sugi mungkin di kecamatan atau di desa gitu ya, mungkin bisa lah kita nanti bersurat pada kita melakukan sosialisasi terkait dengan Jaminan Kesehatan Nasional. Untuk yang khusus yang misalnya di desa mana atau kecamatan mana, nanti kita datangi. Yang penting ada surat pada kita dan nanti kita segera tindak lanjuti. Kemudian yang terkait akses ya, terkait akses difabilitas sebenarnya kita sudah menyiapkan ya, terutama di kantor cabang ini jalur untuk tunanetra, kemudian kita siapkan juga loket prioritas ya, prioritas untuk administrasi difabel. Kalau misalnya difabelnya tidak ada bisa jalan, kita siapkan untuk kursi roda, dan sebenarnya kita siapkan di sana juga. Jadi peserta tidak usah terlalu lama antri di kantor cabang. Nanti kalau misalnya pelayanannya peserta sudah datang, langsung kita layani dengan cepat. Terkait pendaftaran, sebenarnya pendaftaran ini kita sudah permudah ya. Jadi tidak syaratannya hanya menggunakan KTP aja. Jadi peserta yang datang ke kantor BPJS kita menunjukkan KTP. Untuk pendaftarannya 1 KK. Nanti kalau sudah dicek sudah 1 KK, nanti bisa dibayarkan setelah dari pendaftaran. Tapi kalau yang dari pemerintah itu memang ada usulan Pak, usulan dari desa dulu, kemudian kecamatan, kemudian dinas sosial. Jadi harus berjenjang. Jadi kita ini kan anak mitra ya, mitra dari Pemda, makanya kita harus ada usulan dari desa, kecamatan, kemudian dari dinas sosial. Kemudian kalau dinas sosial
verify data dan dia berhak, baru nanti diusulkan lagi ke BPJS Kesehatan. Baik, ya. Begitu Pak Nisar. Baik, terima kasih Pak Anung Siap. Budiranto, Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Jember. Dan mohon berkenan kembali Pak ya di kesempatan berikutnya jika kita juga menerima pertanyaan mungkin berkaitan dengan BPJS. Jadi agar Dengan memang senang hati, Pak. betul, agar ada pelurusan ini Pak ya, apabila mungkin fasilitas yang dirasa kurang difahami oleh masyarakat sehingga pihak BPJS bisa meluruskan. Terima kasih Pak Anung dan selamat bertugas kembali. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya. Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong? Ya disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh. Iya deh, iya. Nah gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam. Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan. Pendengar Pro 1 masih di program Halo RRI. Ini episode kedua ya, atau tampil hari kedua setelah kita launching di Senin kemarin pendengar. Dan ternyata kita mendapatkan begitu banyak aspirasi, keluhan, komplain dan juga masukan dari masyarakat yang tentunya ini menjadi satu kepedulian yang luar biasa yang harus kita fasilitasi untuk juga bisa disampaikan kepada pihak-pihak terkait agar tercipta sebuah solusi yang berbasis kemaslahatan bagi bersama. Nah, pagi hari ini kita juga masih menunggu Anda pendengar Pro 1 yang ingin menyampaikan aspirasi, komentar, komplain Anda kepada kami. Silakan melalui WhatsApp kami di 081130409111 dan Anda mengirimkannya via voice note ya. Nah, berikutnya kalau tadi kita sudah membahas tentang BPJS. Nah, pendengar Pro 1 kita akan coba ke aduan berikutnya pendengar Pro 1 ya. Ini berkaitan dengan jalan ya, yang tentunya kita akan coba hubungi dan dengarkan bersama pendengar Pro 1. Ini berkaitan dengan rambu lalu lintas. Ada keluhan dari Bapak Imam yang ada di kawasan Krayangan Jember. Kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Iman, Jalan Nusa Indah Gang 6 nomor 7, Krayangan Jember. Ingin menyampaikan bahwa di lokasi di depan Gang Nusa Indah Gang 2 di mulut masuk ke Jalan Manggis, simpangan dari Jalan Nusa Indah itu terdapat pertigaan yang seringkali cukup membahayakan dan bahkan pernah terjadi tabrakan ya. Itu karena pertama dari arah Nusa Indah yang menuju Gang Manggis, Jalan Manggis itu terhalang pandangan dari pejalan kaki atau pengendara itu ketika akan keluar dari Gang 2 masuk ke Jalan Nusa Indah itu harus sangat ekstra berhati-hati karena kendaraan atau motor yang masuk dari Jalan Nusa Indah menuju Gang Manggis itu umumnya cepat sekali ya, dalam kondisi yang lumayan cepat sehingga membahayakan bagi kendaraan yang akan keluar dari Gang 2. Dan sebaliknya dari jalan yang dari Gang 2 itu untuk keluar menoleh ke kanan itu terhalang oleh lapak dan ya mungkin ada kendaraan juga di situ, sehingga mungkin akan lebih baik kalau ada sesuatu tanda atau apapun yang bisa dibuat untuk mencegah terjadinya hal yang seperti itu. Terima kasih.
Ya, terima kasih Bapak Iman atas satu aspirasi kemudian penyampaian keluhan berkaitan dengan situasi yang berada di sekitar daerahnya. Nah, pagi hari ini kita sudah tersambung dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. Beliau dari Kabid Lalu Lintas di Sub Jember, ada Pak Erwin Prasetyo. Baik Pak Erwin, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar pagi ini? Alhamdulillah ya, sehat Pak Erwin. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk RRI pagi hari ini. Ya Pak Erwin, seperti yang kita dengarkan bersama tadi bahwa ada semacam komplain ya, keluhan dari masyarakat berkaitan dengan arus lalu lintas, kemudian kurangnya rambu-rambu lalu lintas sehingga berpotensi menyebabkan kecelakaan. Ada solusi Pak atau pandangan berkaitan dengan permasalahan ini? Monggo. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama-tama tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak karena RRI sudah menjadi media yang mampu membantu menjembatani antara kami, stakeholder pemerintahan dengan warga masyarakat Jember, tentunya dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Terus yang kedua, kepada Pak Imam juga selaku warga masyarakat juga kami apresiasi, terima kasih sekali atas kepedulian beliau. Ini merupakan satu hal yang tentunya juga diharapkan oleh pemerintah karena Jember luas, sehingga kalau kami misalkan dari sektor perhubungan total personilnya berapa, terus dibanding Jember yang sekian luas tentunya tidak akan mampu untuk melakukan pengawasan dan sebagainya secara mandiri. Tentunya juga partisipasi dari masyarakat, kepedulian ini kami anggap sebagai tanda cinta dan kasih sayang ini Pak dari warga masyarakat untuk bagaimana kita membangun Jember lebih baik, mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dari kami. Dan kaitan dengan tadi yang disampaikan, tentunya nanti kita akan melakukan assessment Pak di lokasi, kita akan coba cek lokasi, kita lakukan assessment. Kira-kira treatment apa yang mampu kami lakukan dalam rangka mencegah terjadinya fatalitas ataupun kejadian yang tidak diharapkan berupa kecelakaan dan lain sebagainya. Nanti dari assessment itu nanti akan kita berikan treatment sesuai dengan apa yang kita bisa lakukan Pak. Jadi misalkan ternyata dibutuhkan keberadaan lampu larangan parkir misalkan, ya nanti akan kita coba untuk aplikasikan di situ, atau barangkali ternyata lampunya sudah ada, terus lampunya sudah warnanya sudah kurang cerah dan lain sebagainya, perlu diganti dengan yang lebih baik, ya nanti akan coba kita sesuaikan dengan kondisi yang di lapangan. Prinsip, kami terima kasih atas masukan dari warga masyarakat Pak. Ya Pak Erwin. Halo Pak Erwin. Tadi sempat disampaikan oleh Pak Iman juga bahwa ternyata ada salah satu arah ya, kalau tidak salah dari kiri tadi, yang memang itu terhalang oleh kios. Apakah ke depan ada kebijakan Pak berkaitan dengan kios-kios yang mungkin berdiri di tepat di pinggir jalan yang berpotensi menghalangi pandangan sehingga bisa saja menyebabkan kecelakaan atau hal-hal yang tidak kita inginkan? Itu bagaimana kebijakannya Pak ke depan Pak? Kalau sebenarnya kaitan kios atau bangunan atau lapak pedagang misalkan, itu kan tentunya juga bukan semuanya menjadi ansih kewenangan dari Dinas Perhubungan. Jadi ada lex spesialis di situ yang tentunya kita juga harus hormati kewenangan dari lembaga lain. Tentunya dari situ nanti barangkali juga sekaligus melalui media pagi ini di RRI ini menjadi trigger bagaimana nanti antar stakeholder bisa berkoordinasi sesuai dengan rangka kewenangannya masing-masing. Kalau kami tentunya kaitan dengan kelengkapan rambu dan lain sebagainya. Kalau kaitan dengan penggunaan sepadan jalan misalkan atau terkait dengan pedagang kaki lima misalkan, tentunya juga ada dari instansi terkait lainnya yang juga punya kewenangan di situ dan lebih concern ke situ. Dan nanti kalau kami yang hire juga tentunya juga kurang tampak juga. Iya, jadi, tapi bisa Pak ya, maksudnya memberikan masukan ini kan juga menjadi ranah yang berkaitan dengan apa Pak ya, keselamatan masyarakat dari sisi perhubungan seperti itu Pak. Ketika mungkin ini dirasa menghalangi atau mengganggu, ini bisa juga menjadi penyebab dan juga pertimbangan kan Pak ke depannya? Tentunya kita coba pilih Pak. Kami ini kan hanya Dinas Perhubungan Pak. Kami tentunya kan kewenangan kami juga terbatas. Misalkan sama dengan OPD kita juga tidak ada
tidak ada, sebenarnya kita nggak bisa merintah ke dinas lain juga Pak, hanya koordinasi saja. Tentunya kita akan lebih terfokus kepada apa yang menjadi domain dari dinas perhubungan dulu lah. Baik, misalkan Pak. Di situ ada kelengkapan fasilitas jalan yang perlu kita cukupi dan kami mampu melakukan, itu yang akan kita handle terlebih dahulu. Tentunya juga semuanya itu tidak lepas dari peran pengendara jalan juga, lebih hati-hati dan lain sebagainya. Tentunya juga tidak hanya di lokasi itu, banyak lokasi lain yang perlu kita mendapatkan perhatian, dan oleh karena itu terima kasih sekali kepada warga masyarakat yang sudah memberikan masukan, saran, informasi sehingga menjadi saran perbaikan bagi pelayanan kami di sisi perhubungan bagi warga masyarakat Jember. Baik, terima kasih Pak Erwin Prasetyo, Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Jember telah meluangkan waktu kemudian merespon salah satu keluhan dan kendala dari masyarakat. Selamat bertugas kembali Pak Erwin. Selamat pagi. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1, terkadang memang seperti disampaikan oleh Pak Erwin bahwa Jember ini adalah kota yang luas dan harapannya menjadi kota yang berkembang dan menjadi kota yang maju. Tentunya banyak hal yang perlu dibenahi, fasilitas, kemudian akses, kemudian juga bagaimana edukasi tentang sumber daya manusia juga harus berkembang bersama. Karena percuma dong ketika ada regulasi, ketika ada aturan, ketika ada kebijakan, tetapi masyarakatnya tidak paham, masyarakatnya juga tidak melaksanakan kebijakan atau aturan tersebut, ini tidak akan berjalan. Dan kita juga berusaha untuk menjadi media yang bisa memfasilitasi dari apa yang dirasakan, dikeluhkan masyarakat dengan bagaimana penyedia layanan pemerintah ini bisa bersinergi sehingga memunculkan sebuah solusi yang bisa menjadi penyebab kemaslahatan bersama ya. Nah, pendengar Pro 1, pagi hari ini kita akan coba beralih ke atensi masyarakat lainnya. Ini berkaitan dengan SPPT Tanah, pendengar Pro 1. SPPT Tanah ini menjadi masalah yang kompleks juga karena mungkin bukan hanya satu atau dua masyarakat yang mengalami, tapi juga mungkin banyak. Namun baru sedikit yang melapor, baru sedikit yang menyampaikan, dan baru sedikit juga mungkin yang peduli dengan permasalahan ini. Kita akan coba sambungkan bersama dengan OPD terkait. Namun sebelumnya kita juga ada salah satu respon dari pendengar Pro 1 dari Pak Ria Sukaryadi di Mayang, pendengar Pro 1, yang akan coba kita ulas dan kita dengarkan bersama pagi hari ini. Baik, pendengar Pro 1, kita akan coba dengarkan bersama satu komentar dari Bapak Ria Sukaryadi berkaitan dengan SPPT Tanah. Ini dia. Halo RRI, nama saya Ria Sukaryadi. Alamat Dusun Sumber Jeding, RT 4 RW 11, Desa Seputih, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember. Keluhan saya adalah ketika tanah sudah disertifikatkan dari satu menjadi beberapa sertifikat, ternyata SPPT-nya tidak mengikuti sebagaimana pemecahan dari sertifikat tersebut. Kami diminta untuk mengurus kembali.
Mengapa tidak bisa ketika sertifikat sudah dipecah, SPPT pun juga mengikuti secara otomatis? Terima kasih. Pendengar Pro 1, itu tadi berkaitan dengan SPPT yang kepengurusan dan hasilnya ternyata berbeda. Namun kita sudah coba menghubungi pihak BPN, belum ada jawaban dan respon pendengar. Kita akan coba kembali lanjutkan perjuangan ini agar juga bisa difahami oleh masyarakat dalam program Halo RRI di kesempatan berikutnya. Dan sekali lagi kita juga mengundang kerjasama dari pihak penyedia layanan pemerintah untuk bisa juga turut berpartisipasi aktif dalam menjawab segala keluhan masyarakat dalam program Halo RRI yang mengudara setiap hari Senin dan juga hari Jumat. Saya Nizar Sufi pamit, terima kasih yang sudah berkomentar pagi hari ini dan selamat berjumpa kembali di program Halo RRI berikutnya insya Allah Senin depan. Dan selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mainnya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget. Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai. Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya. Tapi, masalah saya lebih penting. Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI. Halo RRI? Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.